Hai guys, apa kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat aja ya. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul Hostel. Film ini rilis pada tahun 2005. Sebelum mulai jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe-nya ya guys. Oke lah, daripada penasaran kita langsung saja intro. Di awal film kita akan diperlihatkan tiga orang backpacker yang bernama Paxton, Josh, dan Ollie. Paxton dan Josh adalah orang Amerika, sedangkan Ollie orang Islandia. Saat ini mereka sedang berada di Amsterdam, Belanda. Mereka bertiga ini sangat suka dengan dunia malam, terutama dengan wanita malam. Singkat cerita, pada suatu hari mereka bertemu dengan seorang pria yang bernama Alex. Lalu mereka pun ngobrol-ngobrol santai. Di sana Paxton menceritakan mereka berkeliling Eropa hanya untuk mencari wanita malam. Kemudian Alex pun menawarkan ke mereka untuk pergi ke sebuah hostel di Slovakia. Di sana banyak perempuan yang tergila-gila dengan pria asing, terutama dengan pria Amerika. Awalnya Paxton dan Josh menolak tawaran Alex. Lalu Alex menunjukkan foto-fotonya bersama para wanita sewaktu dirinya berada di Slovakia. Akhirnya ketiga pria mesum ini pun tertarik untuk pergi ke hostel di Slovakia. Saat di perjalanan mereka bertemu dengan seorang pria tua. Dia bernama Edward. Di sana Edward menunjukkan foto anaknya yang bernama Zaskia. Kemudian Edward menceritakan bahwa di Slovakia banyak wanita yang kesepian. Karena mendengar kata-kata Edward ini, mereka bertiga pun semakin tak sabar untuk segera sampai di Slovakia. Singkat cerita saja, mereka pun sampai di sebuah hostel di Slovakia. Anehnya di hostel ini mereka harus berbagi kamar dengan turis lainnya. Ternyata teman sekamar mereka adalah dua orang wanita, yaitu Natalia dan Svetlana. Natalia ini orang Rusia, sedangkan Svetlana orang Paraguay. Pada malam harinya mereka pergi ke klub malam bersama teman satu kamar mereka. Di sana Ollie berkenalan dengan seorang wanita yang bernama Vala. Tak lama setelah itu Josh pergi ke keluar klub untuk mencari udara segar. Di sana Josh bertemu dengan seorang bocil. Bocil ini memalak Josh. Tak berselang lama muncullah teman-teman si bocil lainnya. Josh pun ketakutan. Untungnya ada Edward yang datang membantu Josh. Sebagai rasa terima kasih, Josh pun mentraktir Edward. Setelah itu Josh pulang ke hostel dan mantap-mantap dengan teman satu kamar mereka. Kemudian Vala mengajak Ollie untuk mantap-mantap di spa. Di pagi harinya, di saat Josh dan Paxton terbangun, mereka belum melihat Ollie kembali ke kamar mereka. Josh dan Paxton pun mulai mencari Ollie. Lalu mereka bertanya ke resepsionis hotel tentang keberadaan Ollie. Resepsionis ini mengatakan bahwa Ollie sudah check out pagi ini. Mereka sebenarnya tak percaya dengan apa yang dikatakan resepsionis ini. Lalu Paxton mencoba meninggalkan pesan suara via telepon ke Ollie, sedangkan Josh meninggalkan catatan untuk Ollie ke resepsionis ini. Mana tahu saja Ollie kembali lagi ke hostel ini. Lalu ada seorang wanita Jepang yang bernama Kana menunjukkan foto Ollie dan temannya ke Paxton dan Josh. Paxton meminta foto itu dikirim ke ponselnya. Kemudian mereka berkeliling kota untuk mencari Ollie. Lalu mereka berdua dipalak lagi oleh para bocil ini. Hingga pada akhirnya mereka berjumpa dengan seorang pria mengenakan jaket Ollie. Josh dan Paxton pun mengejar pria ini. Namun pria ini bukanlah Ollie. Setelah itu Paxton mendapat SMS dari Ollie. Ollie mengatakan bahwa ia sudah pulang. Ternyata yang mengirim SMS itu bukanlah Ollie, melainkan seorang psikopat yang sudah membunuh Ollie. Setelah itu mereka kembali ke hostel. Di sana Josh mencoba menelpon Ollie. Itu dikarenakan Josh masih belum percaya bahwa Ollie kembali ke negaranya. Tak lama kemudian datanglah Natalia dan Svetlana. Mereka mengajak Josh dan Paxton untuk bersenang-senang. Namun Josh menolak
Kemudian Paxton mencoba menenangkan pikiran Josh. Setelah pikiran Josh tenang, mereka pun pergi bersenang-senang. Namun sebelum pergi, Josh meninggalkan catatan lagi ke resepsionis ini. Di saat Josh mabuk berat, ia memutuskan untuk kembali ke hostel sendirian. Kembali ke Paxton. Di saat Paxton mabuk berat, ia ingin pergi ke toilet. Namun Paxton malah salah masuk ruangan. Hingga pada akhirnya ia terkunci di ruangan itu. Paxton berteriak minta tolong. Tapi karena suara musik yang terlalu keras, jadi tak ada satu orang pun yang mendengar suara Paxton. Keesokan harinya di saat Josh terbangun, ia sudah berada di sebuah ruangan. Kaki dan tangan Josh sudah diborgol. Terlihat di sana ada seorang psikopat yang akan menyiksa Josh. Kemudian psikopat ini mengebor tubuh Josh. Ternyata psikopat ini adalah Edward. Edward sangat ingin menjadi ahli bedah, tapi dewan pengurus tak pernah menyetujuinya. Lalu Josh memohon ke Edward agar melepaskan dirinya. Namun Edward malah memotong urat nadi di kaki Josh. Setelah itu Edward melepaskan borgol Josh. Dengan sekuat tenaga Josh pun berusaha untuk melarikan diri. Namun pada akhirnya Edward tetap membunuh Josh. Kembali ke Paxton. Setelah Paxton tersadar, ia kembali lagi ke hostel. Karena di hostel nggak ada Josh, Paxton pun mencoba menghubungi Josh. Namun nomor HP Josh sedang tidak aktif. Kemudian Paxton pergi ke tempat di mana Oli foto bersama dengan cewek Jepang kemarin. Tiba-tiba saja HP Paxton dijamret oleh sekumpulan bocil. Lalu Paxton pergi ke kantor polisi terdekat. Ia melaporkan bahwa temannya yang bernama Josh telah hilang. Kemudian Paxton menemui Natalia dan Svetlana. Di sana Paxton menanyakan keberadaan Josh ke Natalia. Natalia menjawab bahwa Josh berada di pertunjukan kesenian untuk artis. Kemudian Paxton minta diantar ke tempat tersebut. Natalia dan teman lelakinya pun mengantarkan Paxton ke tempat tersebut. Ternyata tempat tersebut sama persis di tempat Oli berfoto dengan cewek Jepang itu. Awalnya Paxton tak percaya itu tempat pertunjukan kesenian. Itu dikarenakan tempatnya seperti bangunan bekas yang tak terpakai. Namun karena tujuan Paxton untuk mencari Josh, maka mau tak mau Paxton mengikuti Natalia. Sesampainya di dalam, Paxton melihat Edward sedang membedah Josh yang sudah tewas. Ternyata Paxton dijebak oleh Natalia, dan Natalia menjual Paxton ke rumah jagal. Lalu Paxton diseret oleh dua orang pria bertubuh besar, dan Paxton dimasukkan ke sebuah ruangan. Tak hanya itu saja, kaki dan tangan Paxton pun juga diborgol. Sedikit informasi, rumah jagal ini selalu mencari korban orang asing. Lalu si korban akan dijual ke para psikopat yang tidak dapat korban. Tentu saja dengan harga yang sangat tinggi. Biasanya psikopat yang datang ke sini adalah orang kaya raya. Sebagai contohnya adalah Edward. Dia ingin jadi ahli bedah, tapi dia tak mendapatkan tubuh manusia sebagai alat bahan bedahnya. Alhasil Edward datang ke rumah jagal ini untuk mencari korbannya. Lalu datanglah psikopat yang akan menyiksa Paxton. Di sana Paxton memohon untuk dilepaskan. Seperti biasa psikopat ini tak peduli. Lalu psikopat ini ingin menembak Paxton. Namun psikopat ini mengurungkan niatnya untuk menembak Paxton. Lalu psikopat ini mengambil mesin gergaji untuk membunuh Paxton. Saat akan dibunuh, Paxton malah muntah. Alhasil psikopat ini membatalkan aksinya untuk sementara waktu. Setelah itu, psikopat ini memotong beberapa jari Paxton dengan mesin gergaji. Kemudian psikopat ini terpleset, sehingga mesin gergajinya mengenai tubuhnya sendiri. Di sana pula Paxton mengambil kesempatan untuk melepaskan diri, lalu mengambil senjata psikopat ini. Dan Paxton menembak psikopat ini. Tak berselang lama si penjaga datang ke ruangan Paxton.
Paxton pun langsung menembak si penjaga ini. Lalu Paxton keluar dari ruangan itu. Kemudian datanglah beberapa penjaga lainnya. Paxton pun sembunyi di sebuah ruangan. Di ruangan itu Paxton sembunyi di tumpukan mayat. Setelah itu tumpukan mayat itu dibawa ke ruang jagal. Di ruang jagal itu Paxton melihat kepala Josh. Namun Paxton mencoba untuk tegar. Ketika penjaga ini lengah, Paxton langsung memukul penjaga ini hingga tewas. Setelah itu Paxton kabur menggunakan lift. Lalu Paxton masuk ke ruangan lainnya. Ternyata ruangan itu adalah ruang ganti kostum bagi para psikopat. Dari jendela, Paxton melihat ada polisi. Ternyata polisi ini bekerja sama dengan rumah jagal. Di saat Paxton mengganti baju, tanpa sengaja Paxton menemukan daftar list harga para korban. Seketika itu juga ada salah satu penjaga mengetahui bahwa Paxton sudah berhasil kabur. Lalu ada seorang psikopat yang akan bersiap-siap membunuh korbannya. Kemudian psikopat ini meminta penilaian tentang penampilannya sama Paxton. Sebelum pergi, psikopat ini meninggalkan senjatanya di ruang ganti itu. Paxton pun mengambil senjata itu. Lalu Paxton kabur. Di saat Paxton ingin kabur, tiba-tiba saja Paxton mendengar suara Kana yang berteriak. Karena rasa tak tega, Paxton pun menolong Kana. Di sana mata Kana sudah hilang satu. Kemudian Paxton membawa Kana kabur dari rumah jagal itu. Paxton berhasil mengambil salah satu mobil mereka. Kemudian para bodyguard ini pun mengejar Paxton. Saat di perjalanan kabur, Paxton melihat Natalia, Svetlana, dan Alex. Tanpa ragu-ragu, Paxton pun langsung menabrak mereka bertiga. Kemudian Paxton dihadang oleh sekumpulan bocil. Secara tak sengaja Paxton menemukan satu plastik permen di dalam mobil itu. Lalu Paxton memberikan permen itu kepada bocil ini. Sedangkan bodyguard yang mengejar Paxton tadi, mereka juga dihadang oleh para bocil ini. Si bocil ini pun membunuh para bodyguard ini. Saat di perjalanan kabur, Paxton melihat ada polisi yang sedang mencari keberadaannya. Lalu Paxton melanjutkan pelariannya dengan berlari menuju ke stasiun kereta api. Di sana sudah banyak para polisi dan bodyguard yang mencari dirinya. Kemudian Paxton melihat ada sebuah kotak barang. Rencananya Paxton akan masuk ke kotak barang itu. Namun si Kana yang melihat wajahnya yang sudah hancur, ia memilih untuk bunuh diri. Akhirnya Paxton berhasil kabur dengan menaiki kereta api. Saat di kereta api, tanpa sengaja Paxton mendengar suara Edward. Setelah kereta sampai tujuan, Paxton melihat Edward bersama anaknya. Lalu Edward dan anaknya pergi ke toilet. Di sana Paxton lebih memilih menculik anak Edward daripada membunuh Edward. Dan cerita pun selesai guys. Sekian untuk video kali ini. Jika terdapat kesalahan, saya minta maaf. See you next video guys. Wassalam.